Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta sudah menerima 519 aduan dari warga korban konsumen Pertamax yang diduga oplosan. Pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo mengatakan warga diminta untuk mengisi bentuk kerugian hingga dampak yang dialami selama mengonsumsi BBM Pertamax periode 2018-2023. LBH akan merumuskan upaya hukum yang akan ditempuh dalam menuntut mengganti kerugian hingga perbaikan tata kelola migas. Dalam perkembangannya, kami telah menerima sekitar 519 aduan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan. Adapun isi dari formulir yaitu berupa modeling dalam bentuk pertanyaan, misal intensitas warga masyarakat dalam mengkonsumsi BBM Pertamax, kemudian sampai pada dampak atau bentuk kerugian yang dialami ketika mengonsumsi BBM Pertamax dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Bertahun-tahun bangga membeli Pertamax, runtuh karena korupsi tata kelola bahan bakar minyak. Masyarakat geram, marah dan kecewa ditipu, serta bimbang ingin membeli kembali BBM non-subsidi. Negara juga dirugikan ratusan triliun rupiah. Inilah catatan Kompas TV, bongkar tuntas kasus korupsi Pertamina. Skandal pengoplosan bahan bakar minyak dalam kasus korupsi Pertamina berujung panjang. Ketidakpercayaan masyarakat menguat. Masalah runtuhnya kepercayaan masyarakat pada produk bahan bakar minyak tanpa subsidi pun ditanggapi Presiden Prabowo Subianto. Presiden menegaskan kepentingan rakyat jadi prioritasnya. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Skandal oplosan bahan bakar minyak Pertamina terkuak dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah dari 2018 hingga 2023. Sudah ada 9 tersangka dalam kasus ini. Salah satunya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan. Kejaksaan Agung menyebut Rifa Sihaan sengaja membeli minyak mentah RON 90 yang kemudian diolah dan dicampur menjadi RON 92 atau setara Pertamax. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut kerugian negara dalam kasus ini akan lebih besar dari yang sudah diumumkan, yaitu 193,7 triliun rupiah. Sebab kerugian 193,7 triliun rupiah itu baru penghitungan dari tahun 2023 saja. Nah, 193,7 triliun itu di tahun 2023. Di tahun 2023. Ya, 2023. Ya, ada beberapa komponen kemarin sudah dibaca. Setidaknya ada 5 komponen itu kan. Dari sisi import ya terhadap BBM minyak mentah, kemudian ada dari produk kilang. Nah, ada bentuk kompensasi dan subsidi. Menteri BUMN Erick Thohir membantah pihaknya kecolongan setelah Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi Pertamina Patraniaga. Erick menegaskan Kementerian BUMN akan melakukan evaluasi besar-besaran di lingkungan Pertamina. Ya enggak, kalau kecolongan ya kembali. Kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan. Kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Ya dinamika itu ada. ASDP kemarin. Ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini, jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Pertamina Patraniaga mengklaim tak ada praktik mencampur BBM jenis Pertamax. Perusahaan memastikan bahwa kualitas Pertamax tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni RON 92. Bahwa secara teknis
Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Korupsi tata kelola minyak mentah membuat masyarakat kecewa. Masyarakat yang berupaya menjadi warga yang baik dan menjaga kendaraan merasa diperlakukan tidak adil. Misalnya dioplos kayak gitu kan merugikan masyarakat juga. Ya, sebab kenapa kalau misalnya dioplos gitu kan, ya, jadi kan pengaruh juga sama mesin kendaraan, rusak juga kan. Iya. Jadi saya bilang ya itu sangat merugikan. Kalau kayak kita kan ya disayangkan banget lah Bang. Kita kan beli Pertamax kan untuk ngerawat mesin motor kendaraan kita juga kan. Cuman dengan keadaan seperti ini kita juga jadi ragu-ragu untuk beli Pertamax. Apalagi sekarang kita nggak tahu nih di semua SPBU Pertamax itu jadi plus atau gimana gitu. Kejaksaan Agung harus mengungkap dugaan korupsi di Pertamina ini hingga tuntas. Kebocoran keuangan negara harus dicegah dan jangan sampai masyarakat pengguna BBM makin dirugikan. Tim Liputan Kompas TV. Skandal pengoplosan bahan bakar minyak oleh subholding Pertamina berdampak pada kepercayaan publik. Kekecewaan publik terus menguat setelah terungkap modus pengoplosan dan kong kali kong dalam pengadaan BBM. Selain nilai kerugian 193 triliun lebih, masyarakat marah karena ketaatan membeli BBM non-subsidi selama ini berujung penipuan. Pemerintah harus serius menangani situasi ini. Kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung harus terus berjalan transparan. Pertamina adalah perusahaan besar milik negara yang berperan strategis dalam tata kelola dan distribusi energi nasional. Tidak boleh dibiarkan kekecewaan dan kepercayaan publik terhadap Pertamina terus anjlok. Banyak peran penting Pertamina dalam menjaga kelangsungan ekonomi nasional, khususnya distribusi energi. Pertamina harus diselamatkan. Proses hukum harus terus berjalan terhadap siapapun yang menyalahgunakan kewenangan. Tidak boleh ada kong kali kong baru dalam penanganan hukum kasus Pertamina Niaga. Pemerintah harus menjadikan momentum pengungkapan skandal oplosan BBM non-subsidi sebagai upaya serius memberantas mafia migas. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.